ketika ditanya bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak merupakan kumpulan dari pikiran, ya, perbuatan, ya, gerak dan diam. Maka ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab dengan jawaban yang lugas dan tegas, singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Kana khuluquhul Qur'an. Dahulu kalau kalian pengen tahu akhlak Nabi SAW, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau kita pengen tahu Al-Quran, maka pelajarilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Pelajarilah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang belajar Al-Quran tanpa mau mengenal kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan salah mengartikan ayat-ayat Allah. Dia akan salah menafsirkan ayat-ayat Allah. Dia akan salah menerapkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak contoh ayat-ayat Allah yang seringkali disalah tafsirkan oleh kita, ya, salah tafsirkan oleh kita, sehingga kita hidup tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini sangat populer di kalangan banyak orang ketika berinteraksi dengan non-muslim. Ya, berinteraksi dengan non-muslim. Kemudian dikutip ayat ini dan digadang, dibawa kemana-mana, tapi dengan misi yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW hidup membawa misi rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam semesta. Meskipun Nabi Muhammad SAW itu tegas di dalam kehidupan, lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untukmu aturan kalian, agama kalian, lakum dinukum waliyadin. Tapi Nabi SAW mengerti bahwasanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama. Enggak boleh seseorang itu memaksakan agamanya kepada orang lain. Kalau agama aja enggak boleh dipaksakan, yang lain juga tidak boleh dipaksakan. Wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Ya, tidak boleh memaksa siapapun juga. Ikhwani rahimakumullah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian semua, kepadamu, walan tardha anka, tidak akan ridho kepadamu wahai Nabi SAW sampai engkau mengikuti agama mereka. Maka kita dari kecil nih kadang-kadang dengar dari khotib yang mungkin kurang paham, mungkin dari teman kita, mungkin dari seseorang, kemudian masuk ke kepala kita kalau Yahudi Nasrani musuh Islam, Yahudi Nasrani musuh Islam, Yahudi Nasrani musuh Islam. Ini masuk ke kepala tanpa kita melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah betul jadi muslim diajarin musuhin yang lain? Apakah betul jadi muslim diajarin musuhin yang berbeda? Apakah betul jadi muslim itu diajari untuk antipati kepada siapapun yang berbeda dengannya? Ternyata tidak seperti itu. Ya, setelah kita pelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, meskipun kita punya batas yang jelas antara kita dengan siapapun, kita sebagai muslim punya batasan yang sangat jelas. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untuk kalian agama kalian. Ikhwani rahimakumullah, terbukti ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi seorang yang anti Nasrani ataupun anti Yahudi. Tidak pernah. Nabi SAW bahkan memperistri seorang wanita yang merupakan keturunan dari seorang Yahudi, Sayyidah Sofiyah. Istri Nabi Muhammad SAW adalah anak seorang Yahudi. Maka ketika kita melihat seperti itu, menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada masalah dengan bangsa Yahudi, tetapi ya punya sikap yang jelas, ya punya sikap yang jelas kepada siapapun. Kemudian terhadap yang Nasrani, maka dalam beberapa riwayat juga disebutkan ketika datang tamu Nasrani menghadap Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, maka di masa itu sebelum Madinah dijadikan kota suci yang khusus untuk umat Islam, sebelum turun hukumnya untuk seluruh umat manusia seperti itu, ketika masih bebas siapapun keluar masuk Madinah, maka Nabi Muhammad SAW ketika ada tamu Nasrani dan tamu itu ingin menjalankan ibadah menurut agamanya di hari keagamaannya,
Maka Nabi SAW mengatakan, silakan kamu ibadah di luar sana, saya akan ibadah di masjid sini. Artinya Rasul tidak mencela, nggak memaki, nggak memusuhin, tetapi memberikan silakan kebebasan. Tidak bisa saya paksa kamu untuk masuk agama saya, tapi saya katakan bahwasanya innad dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam, nggak ada agama yang lain. Itulah sikap seorang Muslim, tegas, jelas, tetapi tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu, tidak pernah melukai yang lain dengan ucapannya maupun perbuatannya. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak beragama saat itu, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamanya adalah animisme, dinamisme. Orang-orang yang ada di Mekah yang menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai utusannya Allah dan diperintahkan untuk mengajak umat manusia memeluk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya agama yang benar dan diakui oleh Allah Ta'ala, innad dina 'indallahil Islam. Maka di Mekah, di depan Ka'bah ada ratusan patung. Tentang jumlahnya khilaf ulama. Ada ratusan patung, sangat banyak patung. Apakah Nabi Muhammad SAW kemudian mendatangi Ka'bah, kemudian membawa kapak, setelah itu menghancurkan patung-patung tersebut dengan penuh emosi, dengan penuh amarah, dengan penuh kekerasan, kemudian mengatakan ini sesembahan selain Allah, hancurkan? Apakah seperti itu? Beliau seorang Rasul yang paling berani, Rasul yang paling kuat sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seperti itu Nabi Muhammad SAW? Ternyata tidak. Bahkan saat itu melihat kondisinya masih seperti itu, Nabi tidak memaksakan diri. Rasulullah SAW tidak menggunakan ghairah Islamiyahnya untuk kemudian menghancurkan segala-galanya. Beliau ikuti prosesnya tahap demi tahap. Beliau seru dulu umatnya untuk meluk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling bagus. Sampai yang lain pun dikasih tahu oleh Nabi SAW. Ya, jangan sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kerahkan semuanya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berbuat sebaik mungkin, kemudian terjadi penolakan dari Yahudi, terjadi penolakan dari Nasrani, tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani di masa itu, ya ada yang menolak dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi SAW, maka timbul kesedihan di hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak menerima ajakanku? Mereka tidak menerima seruanku. Sementara Rasul sudah memberikan yang the best, yang terbaik yang beliau lakukan. Dengan akhlak yang paling sempurna, ya, dengan pribadi yang paling mulia. Semuanya sudah disampaikan, tetapi kenapa masih ditolak? Maka Allah katakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah bisa engkau puaskan. Tidak pernah bisa engkau puaskan kecuali kalau engkau mengikuti ajaran mereka. Jadi bukan masalah kamunya kurang baik, wahai Nabi Muhammad SAW. Tetapi memang orang-orang ini yang saat itu berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga bukan salahnya Rasulullah, bukan kurang baiknya Rasulullah. Ayat ini menghibur Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kaitannya dengan kesukuan, ya, tidak ada kaitannya dengan golongan, tetapi kaitannya lebih kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, agar beliau tidak bersedih, agar beliau tidak terluka karena sudah berjuang sedemikian hebat, tetapi kaumnya, bagian dari kaumnya tidak mau menerima. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian setelah itu, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, Rasulullah sujud di depan Ka'bah. Ternyata di depan Ka'bah banyak patung. Buat Rasul nggak ngaruh, saya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak ngaruh sama patung-patung itu. Rasul bukan kemudian menghancurkannya. Enggak, belum megang kekuasaan. Saat itu kekuasaan bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang Mekah yang megang kekuasaan. Maka Nabi SAW menghindari pertikaian, menghindari permusuhan, ya, menghindari terjadinya perseteruan. Itulah yang selalu dikedepankan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ya sholat saja, sholat depan Ka'bah, sementara banyak patung di situ. Sampai akhirnya beliau hijrah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Begitu berada di Madinah, membangun suatu
prinsip-prinsip yang diperintahkan Allah untuk disebarluaskan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam dengan beberapa sahabat. Akhirnya warga Madinah memeluk Islam, Islam pun menjadi besar, dan akhirnya Fathul Mekah, Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW tanpa peperangan. Nabi SAW ke Mekah dan mengambil alih Mekah. Saat kepemimpinan, tonggak kepemimpinan, kekuasaan, power berada di tangan Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah, yang memerangi Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, semuanya dikumpulkan. Ya, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang berada di Ka'bah selamat. Nah, setelah itu Rasulullah kumpulkan. Setelah dikumpulkan, Rasul menyatakan satu kalimat yang membuat mereka semua terpukau, dan akhirnya banyak yang kemudian memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian semua pergi, bebas, nggak ditahan, nggak ditangkap, bebas semuanya. Antumut tulaqa. Kalian orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan tanpa ada sanksi apapun. Maka mereka semua akhirnya melihat akhlak yang mulia ini, memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, patung-patung yang ada di depan Ka'bah, ini yang menarik yang saya pelajari. Ya, kendati kita sebagai muslim punya batasan sangat jelas. Nggak pernah kita mengikuti aturan siapapun, nggak pernah kita mengikuti ajaran siapapun. Dan tidak boleh kita dalam kehidupan beragama menggunakan ajaran siapapun. Kita selalu mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Tapi lihat perlakuan Nabi SAW kepada patung-patung yang ada di depan Ka'bah. Apakah Nabi SAW dengan emosi kemudian memukuli patung-patung itu, menghancurkannya dengan keras? Ternyata tidak. Yang kita temukan dalam sejarah Islam, Nabi SAW hanya menyentuh dengan ujung tongkat beliau. Satu aja disentuh dengan lembut, bukan dengan keras. Disentuh, patung itu jatuh, kemudian menghancurkan semuanya. Saling jatuh dan jatuh dan jatuh, semuanya hancur. Tanpa emosi. Ya, kenapa? Ini hikmah yang saya petik, yang saya petik adalah karena ini sesembahan orang-orang yang baru saja dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka nggak benar, walaupun mereka salah, ya, walaupun mereka berada di jalan yang sesat, Nabi SAW berusaha menjaga hati mereka. Ini sesembahannya itu. Sehingga tidak dihancurkan dengan kekerasan. Hancur tetap hancur, tapi yang digunakan kelembutan. Yang penting kan tujuannya hancur nih, ya nggak perlu dengan emosi, nggak perlu dengan keras, dengan lembut patung itu hancur. Hasilnya Ka'bah bersih dan mereka pun memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ketika seseorang itu belajar ayat-ayat Allah, tetapi kemudian dia tidak mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi pribadi yang sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang sangat bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, generasi setelah Nabi Muhammad SAW sampai ratusan tahun setelahnya, para ulama radhiyallahu taala anhum ajmain sangat mengerti bagaimana cara hidup bermasyarakat dengan orang-orang yang berbeda. La ikraha fid din, tidak boleh memaksakan, harus menjaga semua haknya setiap orang. Kita melihat Nabi Muhammad SAW tidak antipati kepada yang lain, maka kita mendengar dalam sejarah kalau Rasulullah SAW punya seorang pelayan. Ya, pelayan itu walaupun anak-anak yang belum dewasa, dia adalah tetangga Nabi Muhammad SAW dan seorang Yahudi. Tetangga Nabi dan seorang Yahudi. Ketika anak ini sakit, maka Nabi SAW menjenguknya. Ternyata sakitnya sakit menjelang ajalnya tiba. Maka Rasulullah SAW berkata kepada anak tersebut, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Rasul minta kepada tetangganya yang Yahudi ini agar memeluk agamanya Allah, memeluk Islam. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Apa yang terjadi? Anak tadi kemudian menoleh ke arah ayahnya, orang tuanya. Orang tuanya yang Yahudi itu pun berkata kepada putranya, Ati' Abul Qasim, Ati' Abul Qasim. Taatilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berpulang ke rahmatullah sebagai seorang muslim. Ikhwani rahimakumullah, ini contoh bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan non muslim.
entah apapun agamanya, entah apapun golongannya. Rasul tidak melihat agamamu, agamamu, gitu. Agamaku, agamaku, nggak dipaksakan. Tetapi ya diajak. Nah inilah namanya berbisnis. Ya kalau konsumennya sudah dimusuhin, bagaimana kita mau jualan? Bagaimana saya mau jual produk kalau pembelinya saya musuhin? Nggak bisa. Kita nggak boleh musuhin siapapun. Memang kita tidak dilahirkan untuk bermusuhan. Kita dilahirkan untuk menjadi pribadi yang saling mencintai, saling menyayangi. Wa ma 'alaika ilal balagh. Sampaikan saja, seperti itu.